Bismillahirrahmanirrahim ini adalah untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad kita. Asad Askariyah. Beliau dilahirkan di desa namanya Zi Asbuh. Nama desanya Zi Asbuh, salah satu desa di kawasan Hadramaut, Yaman. Untuk perkembangan dan pendidikannya mungkin kita tidak baca atau tidak sampaikan saat ini, mengingat waktu kita terbatas. Ini cukup sebagai perkenalan dengan seorang ulama yang telah berkarya, ya, yang karyanya sekarang sudah ada di tangan kalian berupa kitab ilmu fikih. Fiqhun itu artinya paham, al-fahmu, al-fiqhu ay al-fahmu, paham. Apa? Paham terhadap hukum-hukum syariat agama Islam yang digali oleh para alim ulama dengan cara berijtihad. Berijtihad itu artinya mengerahkan seluruh daya berpikirnya, seluruh kemampuan keilmuannya untuk menggali hukum-hukum agama yang secara langsung tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi ini penting dipahami. Jadi jangankan yang ada di Al-Quran yang di hadis, yang tidak ada di Al-Quran dan di hadis saja mereka bisa mengerti dan dapat memahami serta mengamalkan ajaran agama Islam. Ini karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita umat Islam ini yang mungkin istilah kasarnya kita ini masih bodoh ya terhadap ilmu agama seperti ini, mari kita kaji pelan-pelan buah pemikiran hasil karya mereka yang memahami Al-Quran dan hadis secara mendalam, bahkan bisa memahami Al-Quran dan hadis yang tidak tersurat tetapi tersirat. Artinya mereka saking pahamnya dengan Al-Quran dan hadis bisa memahami persoalan-persoalan agama yang tidak secara langsung ada dalam Al-Quran dan hadis, karena pertolongan dan petunjuk serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kedekatan beliau kepada Allah, ketaatan dan ketakwaan serta keimanannya yang sangat luar biasa. Namun sebelum itu, ya, mari kita baca suratul Fatihah. Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Ya. Kita doakan mudah-mudahan ilmu beliau bermanfaat bagi kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa azharihi. Anna Allah Ta'ala yu'idu 'alaina wa 'alal muslimin khususan hadrati minal anbiya wal mursalin wa sahabatul qurra wa tabi'in wal ulama al 'amilin wal a'immatul mujahidin wal mujtahidin wal qawilin khususan hadrati sultan al awliya Syaikhul Qadir al-Jalani radhiyallahu anhu wa sayyidina Ahmad al-Badawi sayyidina Ahmad al-Rifai wa sayyidina Ibrahim ad-Dasuqi wa sayyidina Ibrahim al-Badri wa sayyidina Abdul Hasan asy-Syadzili wal a'immatul madzahib wal mu'allifin wal mufassirin wal musannifin wal mufassirin wal muhaddisin jami' sufyan wal muhaqqiqin wal awliya ila fi baladina Indonesia khassa wa min mulkal muslimin ma'al Qur'an ma'al ahya minhum wal amwat wa usulihim wa qawmi wa dhawil huquq 'alaihim ajma'in. Anna Allah Ta'ala yu'idu 'alaina wa 'alal muslimin min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Nah, sekarang kita kupas dari yang pertama apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Coba mari perhatikan biar kalian paham.
Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Nah, kata Allah di situ ya, itu namanya ismun, nama min asma'iz zatil a'la al-mausufi bi kamalil af'ali. Ini kalian pahamin aja. Mengertinya udah selesai kamu, ya. Tinggal mendengarkan penjelasannya. Jadi lafaz Allah itu adalah nama dari nama-nama pemilik zat. Artinya zat itu sesuatunya ada, ya. Cuman karena Allah Maha Gaib, jadi kita masih belum bisa melihat zat Allah. Tapi Allah itu pasti ada. Kalau ada zatnya pasti ada. Ya. Ini HP ini ya, ini zatnya ini kelihatan karena dia ini makhluknya bukan makhluk gaib. Ini makhluk yang kelihatan mata. Karena Allah bukan makhluk, Allah itu zat yang maha gaib, bukan makhluk ya. Jadi Allah itu belum kelihatan oleh makhluk saat ini. Kita ini makhluk, Allah khaliq, Allah yang menciptakan kita. Nah, sekarang kita belum kelihatan, belum melihat Allah. Tapi karena Allah ada zatnya, berarti suatu saat kita bisa melihat Allah. Kapan? Nah, jawabannya saat kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah, dapat melihat zat Allah secara langsung nanti di surga. Dan ingat, tidak semua makhluk Allah perkenankan melihat zatnya. Tergantung bagaimana mereka beriman dan bertakwa saat mereka ada di dunia. Maka dari itu, ayo kita pahami agama kita secara mendalam dan benar. Mudah-mudahan nanti kita bukan hanya bertemu dengan Rasulullah, tapi juga bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zat Allah ini al-a'la, yang maha luhur, yang maha tinggi. Al-mausufi bi kamalil af'al, yang disifati dengan kesempurnaan perbuatan. Jadi Allah memiliki perbuatan-perbuatan yang paling sempurna. Coba sekarang begini, apakah kita ini diciptakan oleh Allah? Apakah diri kita ini sudah sempurna dalam penciptaannya? Sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Kalau belum, mungkin hidungnya ada yang gelembung sebelah, kupingnya ada yang hilang sebelah, ya. Bibirnya ada yang di samping, di kiri kanan. Itu sudah sempurna. Karena kita ini sudah diposisikan ciptaan seperti ini wujud dari kemahasempurnaan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini, ayo dengerin lagi. Ya. Au bi iradati dzalika, atau karena kehendak yang demikian itulah. Artinya karena kehendak Allah, u'allifu mutabarrukan au musta'inan, aku mengarang, aku menyusun kitab ini ya dengan kesempurnaan nama Allah, ya. Aku mengarang karena mencari keberkahan, mengharapkan keberkahan, au musta'inan, atau karena mengharapkan pertolongan kepada Allah yang memiliki zat yang maha agung, yang disifati dengan kesempurnaan perbuatannya. Nah ini, jadi pengarang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim karena ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ibtada al-musannifu kitabahu bil basmalati. Nih, ini Syekh Salim ya, bin siapa tadi? Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair, ya. Bin Abdullah bin Sumair, ya. Beliau memulai tulisan kitabnya ini, ya, dengan diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ibtidaan bil kitabil aziz,
fi ibtidaihi biha, karena mengikuti ya dengan kitab Allah yang maha agung. Atas apa kitab Allah yang maha agung? Al-Qur'an. Fi ibtidaihi biha, dengan ya Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat Al-Quran, awalnya Bismillah. Nah, karena Al-Quran kitab Allah yang maha agung itu, yang maha luhur itu diawali dengan Bismillah. Nih Syekh Salim, pengarang kitab Safinatun Najah ini pun memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini beliau ngikutin ajaran Allah apa tidak? Ngikutin ya. Fil lauhil mahfuz, maksudnya begini, Al-Quran yang mana sih yang diikutin oleh pengarang ini? Al-Quran memang sejak di lauhil mahfuz diawali dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Sejak lauhil mahfuz ini Al-Quran sebelum diturunkan oleh Allah ke dunia memang sudah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Au ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mushafi, atau Al-Quran setelah Al-Quran itu dikumpulkan dan diurut di dalam satu mushaf. Coba mushaf Al-Quran yang sudah jadi, ada nggak Bismillah di awal? Ada. Nah, jadi walaupun Al-Qurannya itu masih di lauhil mahfuz ataupun sudah diturunkan ke dunia, itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini luar biasa. Baru Bismillah nih kalian ya. Ini baru Bismillah nih, banyak. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan begini, ya. Awal ma katabahul qalam Bismillahirrahmanirrahim. Pertama tulisan yang ditulis melalui kolam. Kolam itu apa? Pulpen atau pena. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan manusia dengan menulis menggunakan kolam atau pulpen. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang belum dia ketahui. Nah, pertama kalimat yang ditulis dengan kolam, dengan pulpen itu adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kalian nggak ngaji begini nggak tahu, ya. Alhamdulillah kalian jadi tahu. Jadi awal pertama kali tulisan yang ditulis oleh kolam itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka Rasul mengatakan begini, fa idza katabatum kitaban faktubuha awwalahu. Maka jika kalian ingin ngarang kitab, jika kalian ingin menulis buku, kalian nanti jadi penulis, ya, pengarang kitab misalnya, bisa nggak? Bisa, ya, sangat bisa. Nah ini, jadi kalau kalian nanti jadi pengarang, penulis, maka diawalilah dengan kata Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini perintah Rasulullah. Fa idza katabtum kitaban faktubuha awwalahu. Jika kalian menulis sebuah kitab, maka awalilah menulis di pertama kalinya Bismillah. Wa hiya miftahu kulli kitabin unzila. Nih, dengerin. Setiap kitab yang Allah turunkan ke bumi ini ternyata diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Pembukanya itu, pembukaannya semuanya. Walamma nazala 'alaihi Jibril biha a'adaha salasan. Dan ketika malaikat Jibril turun kepadaku, kata Nabi Muhammad, dia membawa kalimat Bismillahirrahmanirrahim, a'adaha salasan, diulang sampai 3 kali oleh malaikat Jibril, supaya Rasulullah betul-betul mengerti dan bisa, ya, tentang lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan berkata,
Hiyalaka wa li ummatika. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, apa katanya? Hiyalaka wa li ummatika. Lafaz bismillahirrahmanirrahim ini untukmu, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Wa li ummatika, dan untuk umatmu. Berarti siapa? Kita semua. Iya. Kita coba awas kalau ngomong dulu aja kali. Nah, awas udah awas. Atau kalau misalnya kamu kita bapak aja kali sendiri, kamunya yang durhaka. Menjadi orang yang merugi, enggak mengakui diri sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa? Di sini Nabi Muhammad mengatakan demikian. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Kita. Ya kita memang. Ya. Siapa lagi kalau nggak mau ya udah terserah kalian. Ya. Mau tersesat apa mau taat. Lanjut, mari dilanjut lagi. Ayo dengarkan. Ya, ilmu itu enggak sedikit, ya, ilmu itu banyak. Yang kalian pelajari di sekolah itu hanya sebagian dari ilmu-ilmu Allah. Ini yang kalian udah pelajari, yang baru sekarang kalian pelajari ini nih, ya, lebih banyak lagi. Bahkan kalau di pesantren hampir tiap waktu. Coba, Masya Allah. Nah, kalian ini sekarang akan merasakan demikian. Famurhum la yad'uha fi syai'in min umurihim. Famurhum, maka perintahkanlah mereka umatmu ya Muhammad, Islam itu. La tad'uha fi syai'in min umurihim. Mereka yang tidak, ya, mereka jangan sampai meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim fi syai'in min umurihim, dalam segala apapun urusan mereka. Nih, dengerin. Maka ada yang namanya amalan Bismillah ini, ya. Orang kalau mengamalkan Bismillah, jangankan dia makan makanan yang halal, makan makanan yang tidak berbahaya, makan makanan yang berbahaya pun kalau dia awali dengan Bismillah yang mantap, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Bahkan ya, para wali-walinya Allah hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim bisa berjalan di atas air, di laut tanpa tenggelam. Itu hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya dengan penghayatan yang sangat luar biasa. Bukan asal nyoba ya. Ini kalian iseng-iseng, saya nyoba, katanya nggak ngapa-ngapa, jalan di kali dalam, nyempur. Kenapa? Iman kita itu seberapa? Keyakinan kita kepada Allah itu sampai di mana? Sholat kitanya mantap enggak? Ibadah-ibadah yang lainnya biasanya bagus apa enggak? Lah kalau ibadahnya kita masih kurang, kita udah ngamalin Bismillah belum tentu bisa. Dan nih yang terpenting lagi ya, orang yang betul-betul mantap dalam hatinya ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan sepenuh jiwa, ya, jasmani dan rohaninya pasrah kepada Allah, apapun hajatnya akan dikabul oleh Allah. Ya, karena di situ mengandung Ismul A'zam. Ya, mengandung Ismul A'zam, di mana orang kalau berdoa menggunakan Ismul A'zam pasti dikabul. Ya. Tapi sekali lagi, kenapa tidak dikabul? Karena banyak hal yang menghalangi kita. Di antaranya makanannya yang haram atau yang syubhat, bahkan cara makannya sambil jalan. Ya itu udah menghalangi doa kita itu. Ya. Apalagi sampai makan makanan yang tidak halal. Misalnya boleh nyuri punya teman dimakan baik, ya. Ya, uang bapak, uang emak di kantong main ambil diembat aja dimakan. Itu bagaimana kita akan dikabul oleh Allah? Walaupun baca Bismillah 1000 kali belum tentu dikabul. Kenapa? Ada makanan yang tidak halal yang masuk pada diri kita. Maka sungguh luar biasa jika kalian menjaga dari makanan yang haram. Kalian sering mengamalkan Bismillah, mau ngapa-ngapain diawali dengan Bismillah.
Ya kita kalau mau masuk WC pakai bismillah nggak? Pakai di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Mau makan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Mau buka pintu bismillahirrahmanirrahim. Wah, kalau saya mau cerita banyak ceritanya. Ya, nggak mau cerita aja ntar kamu tidur lagi saya sendiri yang ngomong. Ya, kapan-kapan ya, kapan-kapan. Insya Allah. Lanjut, nanti kamu udah selesai. Fa inni lam ada'ha tarfata 'ainin nazalat ala abika Adam alaihi salam. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkan membaca bismillah sekejap mata pun. Dengerin, ini malaikat Jibril. Ya. Kalau kita usahakan banyak-banyak baca bismillah. Ya jangan lupa. Ya mau buka kopiah, pakai kopiah, buka sarung, pakai sarung, buka baju, pakai baju. Ya. Jangan lupa baca bismillah. Malaikat Jibril semenjak ya ayat atau kalimat bismillah ini Allah turunkan kepada bapakmu, kata Nabi malaikat Jibril, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kan Nabi yang pertama siapa? Nabi Adam yang diajarkan dahulu baca bismillah. Sejak diturunkan kalimat bismillah kepada bapakmu Nabi Adam, kata malaikat Jibril, aku tidak pernah meninggalkan membacanya sekejap mata pun. Di malaikat sekejap mata pun nggak pernah. Ya sekejap mata artinya apa? Baca bismillah terus. Wa kadzal malaikatu, begitulah para malaikat selalu membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah banyak banget ini ceritanya, masya Allah. Ini baru bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu karena kalian juga butuh istirahat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau nanti keterangan saya ada yang baik, ada yang bagus, silakan dicatat ya. Jangan cuma saya doang. Ya. Dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.